Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas, tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1376 sampai bab 1380. Di sini, Lee Songkui dan yang lainnya kebetulan bertemu Ye Junlin di kursi roda. Ye Junlin, apakah kamu masih berani datang? Jangan pernah berpikir untuk pergi malam ini. Lee Songkui dan yang lainnya mengancam. Beberapa orang masih ingin berteriak, namun mendapat telepon dari pihak keluarga. Biarkan mereka mencari tuan kecil secepatnya. Ini. Lee Songkui dan yang lainnya langsung tercengang. Ada apa dengan semua orang? Pria muda seperti apa yang kamu cari? Mencari Ye Junlin. Akhirnya, Ye Junlin datang dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Kenapa kecelakaan seperti itu bisa terjadi? Sudahlah. Ayo temukan tuan kecil dulu. Semua orang hanya bisa melihat Ye Junlin pergi, lalu pergi mencari Tuan Xiao. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Tang Yanran yang sedang berlari kencang. Apakah kamu baru saja melihat seseorang lewat? Tang Yanran bertanya dengan penuh semangat. Tidak, belum ada yang lewat di sini. Kata Lee Songkui, Ye Junlin baru saja melewati jalan ini. Tapi mereka mengabaikannya begitu saja. Selain itu, Ye Junlin tidak mungkin seorang pria muda. Ya, saya baru saja melihatnya lewat sini. Mungkin dia tidak dapat diprediksi. Saya akan mencarinya di tempat lain. Tang Yanran berbalik dan pergi. Nona Tang, ayo kita mencarinya bersama denganmu. Ada kekuatan dalam jumlah. Lee Songkui dan yang lainnya segera mengejarnya. Akibatnya, seluruh villa sedang mencari seseorang. Saat ini, Li Ziran sedang bermain dengan Junjun di aula. Tiba-tiba Junjun melihat Ye Junlin dan segera berlari. Ayah, ayah. Kenapa kamu ada di sini? Li Ziran tampak sedikit gugup saat melihat Ye Junlin. Meskipun dia sangat marah atas apa yang dilakukan Ye Junlin sebelumnya. Saya belum memilih untuk memaafkannya, tapi bagaimanapun juga, dia mengkhawatirkan keselamatan Ye Junlin. Bagaimanapun, Kaisar Subarat secara pribadi mengatakannya. Jika orang lain melihatnya, itu mungkin berbahaya. Saya punya surat undangan. Ye Junlin menjabat surat undangan di tangannya. Surat undangan, siapa yang memberikannya padamu? Li Ziran melihat surat undangan itu. Secara logika, Ye Junlin tidak akan pernah memilikinya. Seharusnya Lee Songkui dan yang lainnya, tidak, mereka ingin menyakitimu, cepat pergi. Desak Li Ziran, meskipun semua orang mencari pria muda. Tapi jika dia kembali tiba-tiba, Ye Junlin akan ditangkap. Itu berbahaya, kamu telah melihat Junjun dan aku, saatnya pergi. Desak Li Ziran, Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Baiklah, Junjun, ayah akan datang menemuimu nanti. Kemudian Ye Junlin didorong keluar dari aula oleh Bei Tianwang dan langsung menuju pintu. Pada saat ini, Kaisar Sisu dan Tang Yanran telah menjungkir balikkan seluruh villa Tianhai. Tidak ada sudut yang tidak tersentuh, tapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Ye Junlin. Dia sepertinya telah menghilang. Semua orang datang ke pintu lagi untuk mencarinya. Masih tidak ada. Semua orang memasuki villa melalui pintu dengan kecewa dan bersiap untuk pergi ke lobi. Kakek, jangan kecewa. Kamu bisa bertemu pria muda itu sekali, dan kamu bisa bertemu dengannya untuk kedua kalinya. Tang Yanran menghiburnya. Kaisar Subarat mengangguk. Itu benar. Wajar jika pria seperti Tuan Xiao jarang bertemu. Kamu harus mencari tahu identitasnya sesegera mungkin. Jangan biarkan 3 gerbang lainnya menguasaimu. Kami juga tidak memiliki orang seperti itu. Jelas, sepertinya itu tidak ditemukan di seluruh selatan. Iya, sepertinya saya belum pernah mendengarnya. Kata Wu Mulan dan Zhao Jiangwo, Zhao Yuan, yang berjalan di depan. Diam-diam berpikir bahwa orang ini sepertinya adalah Ye Junlin. Tapi dia seperti ini sekarang. Di sisi lain,
Bei Tianwang mendorong Ye Junlin menuju pintu. Kedua kelompok orang tersebut akan segera bertemu. Li Songqi di sini sudah merencanakan bagaimana cara bertemu Ye Junlin dan Kaisar Subarat. Jika disentuh langsung maka gambarnya akan menarik. Ye Junlin ingin menangis tetapi tidak punya kesempatan. Ngomong-ngomong, menurutmu apakah mungkin pria muda itu ada di lobi? Karena seluruh villa tidak ada di lobi. Tiba-tiba seseorang menyarankan, ya, itu sangat mungkin. Semua orang menepuk dahi mereka. Wu Mulan segera memerintahkan, Zhao Yuan, lari ke aula secepat mungkin dan lihat, cepat, cepat, cepat. Setelah menerima perintah, Zhao Yuan berubah menjadi sambaran petir dan bergegas keluar dan berlari menuju aula. Yang lain juga mempercepat langkah mereka untuk mengejar ketinggalan. Zhao Yuan berlari sangat cepat, tetapi kebetulan menabrak Ye Junlin di tengah jalan. Kakak ipar Ye, kenapa kamu ada di sini? Zhao Yuan bertanya dengan heran. Memikirkan Kaisar Subarat dan orang lain di belakangnya, Zhao Yuan berkeringat dingin. Jika dia melihat ini, Ye Junlin pasti berada dalam bahaya. Kakak ipar Ye, ikut aku dulu. Lalu pergi 10 menit lagi. Zhao Yuan mau tidak mau mendorong Ye Junlin dan bersembunyi di taman di sebelahnya. Ye Junlin mengerti maksud Zhao Yuan dan tidak menghentikannya. Setelah bersembunyi, Zhao Yuan berlari ke aula. Segera setelah itu, ratusan orang tiba di Jalan Manor, dan semua orang bergegas ke aula. Setelah semua orang pergi, Bei Tianwang mendorong Ye Junlin menjauh. Di aula, ketika Zhao Yuan tiba, dia hanya melihat Li Ziran dan Junjun. Apakah kamu tidak melihat orang lain? Zhao Yuan bertanya. Paman, Junjun melihat ayah, kata Junjun tanpa sadar. Zhao Yuan segera berkata, Junjun, jika seseorang bertanya nanti, kamu tidak boleh mengatakan bahwa ayah ada di sini, oke? Paman, Junjun mengerti. Junjun mengangguk patuh. Zhao Yuan bertanya pada Li Ziran apakah dia telah melihat orang lain. Segera, Kaisar Subarat dan rombongannya datang ke aula. Tidak, Kaisar Sisu bertanya dengan kecewa. Zhao Yuan menggelengkan kepalanya. Ziran, apakah ada yang datang tadi? Ratusan orang di tempat itu menatap Li Ziran dan Junjun. Junjun ketakutan dengan pertempuran ini. Li Ziran takut Junjun akan membocorkan rahasianya. Jadi dia segera memeluk Junjun. Tidak ada yang datang sekarang. Li Ziran pura-pura tidak sadar. Zhao Yuan juga menghela nafas lega. Hei, sungguh mengecewakan, saya pikir saya bisa melihat pria muda itu. Kaisar Subarat tampak kecewa. Biarkan jamuan makan dilanjutkan. Tang Yanran melambaikan tangannya dan jamuan makan dilanjutkan. Li Songqi dan yang lainnya diam-diam datang ke sudut dan mendiskusikan cara menargetkan Ye Junlin. Lihat aku, selir Zhao Jun maju selangkah dan berkata, Tuan Tang, aku ingin melaporkan seseorang kepadamu. Siapa? Kaisar Subarat dan yang lainnya menoleh. Saya ingin melaporkan Ye Junlin, saya baru saja melihat Ye Junlin di Villa Tianhai. Dia mungkin datang untuk diam-diam menemui istri dan putrinya. Perilaku seperti ini sama sekali tidak membuat Tuan Tang dan klan Sishu masuk. Mataku, kamu jelas-jelas melarang mereka bertemu, namun Ye Junlin memprovokasimu seperti ini. Zhao Junfei mencibir. Buk, hati Li Ziran dan Zhao Yuan berdebar kencang. Kamu Junlin ditemukan, keduanya kemudian berdoa agar Ye Junlin pergi. Jika dia tetap di sini, dia pasti akan mati. Apakah ada hal seperti itu? Sungguh keterlaluan. Kaisar Sisu marah. Wanita tua itu juga marah. Cepat temukan Ye Junlin untukku. Jika kamu berani memprovokasi kakak seperti ini, aku tidak akan pernah melepaskannya, dimengerti. Semua orang berangkat serempak. Saya akan segera mengatur penjaga untuk menutup villa dan mencegahnya pergi. Li Songqi menunjukkan senyum sukses. Senyuman Zhao Junfei dan yang lainnya bahkan lebih cerah. Ye Junlin akan menunggu kematian selanjutnya. Li Ziran dan Zhao Yuan sama-sama panik. Jika Ye Junlin tidak pergi, akan ada masalah besar. Selanjutnya,
semua orang dari klan Shishu pergi menemui Ye Junlin secara langsung. Merupakan kejahatan serius jika berani memprovokasi pemimpin klan Shishu. 10 nyawa tidak cukup, Li Songkui pun segera meminta penjaga di pintu untuk menghentikan Ye Junlin. Penjaga itu hanya menjawab bahwa dia tidak melihat Ye Junlin sama sekali. Tidak ada dia di villa. Hah? Bagaimana bisa? Bagaimana Ye Junlin bisa pergi? Tidak mungkin. Li Songkui tidak dapat memahami hal ini. Bagaimana bisa Ye Junlin meninggalkan villa tanpa alasan? Yang lain juga bingung. Zhao Yuan dan Li Ziran menghela nafas lega setelah mendengar berita itu. Setidaknya Ye Junlin kabur. Kamu terus mencariku. Selama jaraknya beberapa kilometer, itu membuktikan bahwa dia pernah ada di sini. Jika kamu melihatnya, bawa dia kembali kepadaku. Lanjut wanita tua itu memerintahkan, semua master dari klan Shishu dikirim untuk mencari di sekitar Villa Tianhai. Saya hanya mencari untuk waktu yang lama dan tidak menemukan siapapun. Akhirnya, berita datang dari sebuah tim, dan semua orang bergegas maju bersama. Sebuah mobil berhenti, semuanya, turun ke sini. Tegur master klan Shishu. Pintu mobil terbuka. Keduanya berjalan ke bawah. Apakah ada yang salah? Bei Tianwang berkata dengan dingin. Kamu adalah. Ketika tuan dari klan Shishu melihat wajah Ye Junlin yang familiar dan menakutkan, kata-kata itu tersangkut di tenggorokan mereka dan tidak bisa keluar. Kulit kepala mereka mati rasa dan siap meledak. Beberapa dari mereka mengikuti Kaisar Subarat, dan mereka bertemu Ye Junlin. Yang ini langsung bisa dikenali, ya. Pemimpin itu tergagap, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Plop, plop. Setiap orang yang bereaksi jatuh berlutut satu demi satu. Tidak ada yang menyangka mereka akan menemui keberadaan ini. Dan berani menghentikan mobilnya, mencari kematian. Bahkan Kaisar Subarat sangat menghargai seseorang, tetapi mereka memprovokasi. Ye Junlin mengerutkan kening, ada apa denganmu? Kamu ingin merampokku? Tidak, kami tidak melakukannya. Aku tidak berani. Semuanya aku akan muntah darah, beraninya kamu. Jika tidak, keluar dari sini, Ye Junlin berkata dengan dingin. Dia masuk ke mobil bersama Bei Tianwang. Tuan, tunggu sebentar, Tuan kami ingin bertemu dengan Anda. Salah satu dari mereka segera berkata, setelah akhirnya menemukan Ye Junlin, bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan ini berlalu? Aku tidak punya waktu, keluar dari sini. Jika kamu berani mengikutiku, aku akan membunuhmu. Ye Junlin meninggalkan dua kata dengan dingin. Raja Bei Tian lalu pergi. Semua orang di klan Shishu tercengang di tempat, bingung. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Kembalilah dan laporkan masalah ini kepada Tuan. Setelah bereaksi, semua orang langsung bergegas ke villa. Datanglah ke aula. Di mana Ye Junlin? Apakah kamu menemukannya? Tanya wanita tua itu. Semua orang mengabaikan mereka dan mendatangi Kaisar Shishu dan berkata, Tuan, Ye Junlin tidak penting sekarang, karena kita baru saja bertemu pria kecil itu. Ya, sepertinya wanita tertua melihatnya dengan benar. Dia memang pernah ke sini, Villa Tianhai. Dia terus mengatakan ini tanpa terkejut. Begitu pria ini mengatakan ini, seluruh penonton merasa ngeri. Keheningan yang mematikan. Kaisar Subarat butuh waktu lama untuk bereaksi. Apakah kamu melihatnya? Kaisar Shishu berseru. Tang Yanran bahkan lebih bersemangat. Ya, itu benar sekali, kami melihatnya. Semua orang mengangguk bersama. Mereka tidak bisa melupakan kejadian tadi. Kaisar Subarat dan Tang Yanran bergegas ke atas. Di mana dia? Bawa kami ke sana secepatnya. Dia sudah pergi. Kami diperingatkan untuk tidak mengikutinya. Kalau tidak kami akan dibunuh tanpa ampun. Beberapa orang tampak jelek, benar. Kaisar Subarat langsung merasa seperti balon kempes. Kakek, ini juga bagus, setidaknya itu membuktikan bahwa pria ini ada di Jiangbei. Dengan cara ini kita punya peluang besar untuk menemukannya. Kata Tang Yanran,
Kaisar Subarat bertepuk tangan dan berkata, "Benar-benar seperti ini. Baiklah, kalian telah melakukan pelayanan yang berjasa, dan kalian semua akan diberi penghargaan." Kaisar Subarat menunjuk ke beberapa orang dan berkata, "Semua orang sangat gembira, hampir mati, namun ternyata membawa berkah tersembunyi." Saat ini, tidak ada lagi yang menyebut Ye Junlin. Li Ziran tidak peduli siapa pria kecil itu. Selama Ye Junlin baik-baik saja, dia akan lega. Li Songkui dan yang lainnya sangat marah. Setelah akhirnya menemukan Ye Junlin, hal seperti ini terjadi. "Ye Junlin, kamu sangat beruntung kan? Ini bisa membuatmu kabur." Li Songkui dan yang lainnya tampak tidak percaya. Selanjutnya, Kaisar Subarat dan yang lainnya tinggal di rumah Li. Keluarga Li berada pada puncaknya, tokoh-tokoh besar dari seluruh Daxia datang berkunjung setiap hari. Ye Junlin telah memeriksa Avengers, namun, ada kabar baik dari ibu kota, obat ajaib yang disebutkan sebelumnya sudah siap. Akan dibagikan kepada mereka yang telah berkontribusi pada Daxia. Senjata penting negara seperti Qin Beisan lebih membutuhkan obat ajaib ini. Jika kita menjamin kesehatan mereka yang baik dan kehidupan yang bebas dari rasa khawatir, hal ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Daxia adalah kekayaan yang sangat besar. Selain itu, orang-orang seperti Ye Junlin dan orang lain yang membunuh musuh di medan perang sangat membutuhkan obat ini. Ini disebut menggunakan baja yang bagus pada bilahnya. Kita harus memaksimalkan nilai obat ajaib ini. Jadi ketika Daxia mengumumkan akan memberi hadiah kepada para pahlawan ini, semua orang tidak keberatan. Bahkan jika Ye Junlin diberi hadiah, tidak ada yang akan keberatan. Lagi pula, pria ini pernah mengorbankan nyawa dan darahnya untuk Daxia. Bagaimana mereka tahu bahwa Ye Junlin sekarang diam-diam memberikan kontribusi besar untuk Daxia? Bahkan konon kontribusinya diutamakan, dia pantas mendapatkan penghargaan ini. Karena kali ini penghargaan untuk menteri-menteri penting negara itu semuanya terbuka untuk umum. Jadi semua orang bisa melihatnya. Fakta bahwa Ye Junlin memperoleh obat ajaib dengan cepat diketahui oleh keluarga Li dan Zhao. Menurut gosip yang kudapat, efek obat ini benar-benar dilebih-lebihkan, bisa menghidupkan kembali orang, dan bisa membantu orang hidup lebih lama, belum lagi memperpanjang umurnya. Percobaan obat ini secara langsung menyelamatkan 10 orang mati, didistribusikan kepada orang-orang ini hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Iya, benar, obat ini dikatakan sangat berharga. Teman-teman asing menawarkan sebuah pulau sebagai imbalannya. Li Songkui dan yang lainnya semakin dilebih-lebihkan. Cepat ambil obat ini, obatnya terpuji ke surga. Memang benar hal ini memiliki efek pemulihan yang cepat dan umur panjang. Tapi bangkit dari kematian jelas berlebihan. Bagaimana hal itu bisa menimbulkan efek seperti itu? Bagaimana ini mungkin? Tapi dunia luar menyebarkan obat ini sebagai keajaiban. Bahkan ada rumor bahwa banyak orang datang untuk mengambilnya. Ye Junlin punya obat semacam ini, kata wanita tua itu. Iya, Ye Junlin juga mendapatkannya, kata semua orang. Ye Junlin meminum obat ini dan menyia-nyiakannya. Aku memberimu tugas, ambil obatnya kembali dan aku akan persembahkan untuk kakak laki-laki. Kakak laki-laki pasti akan senang, maka pujian akan menjadi milikmu, kata wanita tua itu. Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka berbinar. Jika mereka menawarkan obat ini kepada Kaisar Subarat, masa depan mereka akan cerah. Sekarang saya hanya mengandalkan wanita tua dan nama klan Sishu. Namun kenyataannya korelasinya kecil. Namun jika mereka menawarkan obat ini, mereka akan berhubungan langsung dengan klan Sishu. Tidak ada lagi peminjaman nama. Keluarga Li dan Zhao akan menjadi bagian dari klan Sishu. Ini dapat melindungi kedua keluarga dari kekhawatiran selama ratusan tahun, atau bahkan ratusan tahun. Ini adalah impian seumur hidup Li Tianhao dan Wu Mulan. Ini adalah perubahan besar. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Semua orang mengepalkan tangan mereka erat-erat. Setiap orang sudah mempunyai ide di benaknya. Nyonya tua, saya berjanji kita akan mendapatkan obatnya. Lagi pula,
Percuma saja Ye Junlin mendapatkan obatnya, kualifikasi apa yang dia miliki? Kata orang banyak, baiklah, kalau begitu aku akan tenang. Jika aku mendapatkan obatnya, aku yakin kakak tertuaku akan sangat senang. Kata wanita tua itu, begitu obat ajaib ini keluar, semua orang ingin mendapatkannya. Terutama mereka yang memiliki otoritas tinggi seperti Kaisar Subarat. Merekalah yang paling membutuhkannya. Di sini, Ye Junlin baru saja menerima hadiahnya, dan seseorang datang ke pintu di sana. Kali ini semua orang bersikap sopan, semua orang menyatakan simpati mereka kepada Ye Junlin. Tanyakan padanya bagaimana keadaannya. Bahkan Wu Mulan dan Li Tianhao di masa lalu telah mengubah sikap mereka. Ini tidak mungkin dilakukan sebelumnya. Apakah ini sebabnya kamu datang ke sini? Ye Junlin mencibir. Bukan hanya ini, ucapan selamat utama kami adalah Anda telah memenangkan hadiah tertinggi. Wu Mulan dan yang lainnya berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Wu Mulan dan yang lainnya saling memandang. Lalu Wu Mulan bertanya, Junlin, di mana obatnya? Bisakah Anda membiarkan kami memeriksanya? Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benar saja, ekor rubah itu terlihat. Orang-orang ini tidak akan mendatanginya dengan niat baik. Semua obat disegel dalam ruang hampa, jadi kamu tidak bisa melihatnya. Ye Junlin langsung menolak, wajah Wu Mulan berubah, dan dia terus bertanya sambil tersenyum, Junlin, bagaimana rencanamu menggunakan obat ini? Atau mungkin kamu belum menggunakan obat ini? Ye Junlin memutar matanya ke arahnya dan berkata, saya baru saja mengambilnya. Saat hadiahnya datang, kalian ada di sini, dan saya tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Junlin, bagus sekali, beri aku obat ini, aku akan membelinya dengan uang, tidak peduli berapa biayanya. Wu Mulan dan yang lainnya berpikiran terbuka, keluar. Sekalipun Anda kehilangan segalanya, Anda harus mendapatkan obatnya. Menjadi anggota klan Sishu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Iya. Tentukan saja harganya, kami dengan tulus menginginkannya. Desak Li Tianhao dan Zhao Jiangwo, mereka pasti mendapatkan obat ini. Mata semua orang tertuju pada Ye Junlin, tidak untuk dijual. Ye Junlin menolak, tidak peduli berapa banyak uang yang saya berikan, saya tidak akan menjualnya. Semua orang tercengang, bereaksi dengan cepat. Mereka salah, Ye Junlin tidak kekurangan uang. Sekalipun tubuhmu seperti ini, kamu tidak akan kekurangan uang. Ada juga Dewi Perang yang melindunginya. Hidup benar-benar bebas dari rasa khawatir. Semua orang saling memandang, Wu Mulan memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu buatlah syarat apapun boleh. Iya, selama Anda bisa memberi kami obat, kami akan menyetujui syarat apapun. Li Tianhao sudah menggosok obatnya. Tangan dengan penuh semangat, yang lainnya bahkan lebih sesak napas, terutama generasi muda. Mereka bahkan lebih bersemangat untuk benar-benar memiliki label identitas keluarga kaya di Sishu. Namun, Ye Junlin mengabaikan mereka dan tidak menjawab. Saat ini, Zhao Jiangwo berkata, ayo lakukan ini. Junlin, selama kamu memberi kami obatnya, kami akan membiarkan keluargamu bersambung.